Baik, bismillah. Pertama, memang jika bicara ideal, sepasang suami istri itu seharusnya tidak berjauhan. Ya, bicara ideal ya. Tapi kan tidak sedikit mungkin ada di antara kita termasuk tadi Uktina gitu ya, yang harus memiliki skenario LDR dengan suaminya. Maka yang pertama yang perlu kita hadirkan adalah berlindung memohon kepada Allah agar masing-masing di antara suami dan istri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bermohon berlindung kepada Allah yang Maha menatap, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan agar setiap langkah kita benar-benar dijaga dalam panduan ya, dan jalan kebaikan di hadapan Allah. Karena tentu kalau kita mengedepankan handphone, mengedepankan mata kita, mengedepankan telinga kita, ya terbatas adanya, gitu ya. Tapi kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya di awal kepada Allah, bahwa di hatiku hanya ada suamiku, di hati suamiku hanya ada hatiku, maka mudah-mudahan kita saling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masing-masing di antara kita harus punya komitmen. Rumah tangga itu bicara tentang komitmen. Kenapa di awal saat kita menikah ada akad di situ? Karena akad itu menunjukkan komitmen kita terhadap pasangan hidup kita. Nah, komitmennya bukan hanya sekedar kepada orang tua pasangan kita, bukan hanya kepada pasangan kita, tapi lebih dari itu, komitmennya adalah komitmen dia kepada Allah. Ketika seorang laki-laki mengatakan kalimat saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, itu maknanya apa? Dia sedang berkomitmen kepada Allah, dia sedang berjanji kepada Allah bahwa saya menerima perempuan ini, kebaikannya dan keburukannya, apapun dalam kehidupan nanti untuk saya bimbing dalam kehidupan saya. Itu suami itu. Nah, begitupun sebaliknya seorang istri. Ketika Anda menjadi seorang istri, maka di saat yang bersamaan Anda sudah menyerahkan diri Anda kepada suami Anda. Artinya yang berhak atas Anda sebagai seorang istri adalah suami Anda. Suami Anda. Maka oleh karena itu, hadirkan komitmen di antara kita berdua. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi ingatlah bahwa kita pernah disatukan dalam akad yang begitu sakral, disebut dengan mitsaqan ghalidha, malaikat menjadi saksi, semesta menjadi saksi, dan Allah melihat akad nikah yang kita lakukan. Jika komitmen itu sudah dijaga, insya Allah kita akan saling menguatkan. Nah, yang ketiga, sekarang bicara teknisnya. Yang ketiga berarti kita juga harus mampu memenuhi kebutuhan, hak dan kewajiban suami istri. Karena ketika bicara jarak jauh, tentu akan ada resiko yang bisa kita rasakan. Nah, resiko itu bisa kita antisipasi. Misalnya pertemuan, gimana caranya ya? Kita nggak bisa bertemu. Oke, sekarang ada handphone, ada teknologi, kita bisa video call. Sempatkan waktu untuk video call. Entah misalnya sehari, apa 2 hari sekali, apa seminggu, apa seperti apa. Silahkan. Buatlah senyaman mungkin, sebaik mungkin sebagaimana engkau bersama. Walaupun mungkin secara fisik tidak bersama. Tapi komitmen komunikasi itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, hilangkan sikap cemburuan, kecurigaan berlebihan. Karena biasanya sesuatu yang kita rasakan di hati, walaupun itu adalah bentuk curiga, tapi jika berlebihan boleh jadi berbuah jadi kenyataan. Boleh jadi terjadi atau boleh jadi berbuah jadi kenyataan. Gimana tuh? Ada istilah, jangan mencintai seseorang itu seperti engkau menggenggam pasir, katanya. Jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir. Pasir itu semakin engkau genggam, semakin erat, semakin kuat, semakin engkau tidak mendapatkan pasir itu. Benar gak ya? Ya, betul. Ambil pasir, kita genggam pasirnya, erat. Saking kita nggak mau kehilangan pasir itu.
Yang ada pasir itu hinggap di kita atau malah keluar? Berjatuhan. Malah berjatuhan, malah berguguran, malah keluar gitu. Nah, apalagi jarak jauh, maka minimalisirlah yang namanya kecurigaan itu. Tanamkan sikap kepercayaan, trust kepada orang yang kita cintai. Nah, orang yang kita cintai juga harus menjaga perasaan itu. Makanya Ahilman seringkali bilang begini, diri kita itu cerminan pasangan kita. Diri kita cerminan pasangan kita. Jika kita tidak ingin mendapatkan pasangan kita berbuat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya, maka belajarlah atas diri kita untuk berlaku yang baik-baik, agar kemudian pasangan kita pun juga berperilaku yang baik. Tapi Ahilman gimana kalau sebaliknya? Perasaan akunya sudah soleh, akunya sudah setia, tapi malah dia yang Waspada lagi. Yang nggak setia, malah kemudian pergi meninggalkan saya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marah, kemudian keluarkan baju, pindah sudah di dia, nggak mau lagi sama kita. Oke, boleh jadi memang Allah belum mengizinkan kita untuk menemukan cinta sejati bersama dengan diri. Dan nggak usah khawatir, karena jodoh yang sebenarnya itu bukan di dunia, tapi nanti di surga. Ahilman dengan istri boleh jadi berjodoh di dunia, tapi belum tentu nanti bersama lagi di surga. Tergantung bagaimana cara kita menghadirkan kebaikan-kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Ya. Jadi yang pertama tadi apa ya? Minta sama Allah, perlindungan sama Allah. Yang kedua, hadirkan komitmen. Yang ketiga, hadirkan komunikasi. Dan yang keempat, buatlah yang namanya quality time, not quantity time. Tidak banyak dia bertemu, tapi sekali ketemu itu berkualitas. Ya. Tidak sering ketemu, tapi sekalinya ketemu itu berkualitas. Tinggalkan handphone kalau ketemu itu. Hilangkan kerjaan-kerjaan lain, fokus dengan pasangan kita. Ahilman doakan mudah-mudahan yang sedang LDR dengan pasangan halalnya, semoga Allah satukan di rumah tangga yang dengan rumah yang satu, rumah yang sama, berdekatan, tidak usah berjauhan. Memang tidak mudah menjalani LDR itu, tapi percayalah jika Ukhtina tadi hari ini diberikan kesempatan LDR, karena Allah tahu bahwa Ukhtina dan suami punya kekuatan untuk menerima keadaan ini, sehingga kita bisa menjalani hari-hari di rumah tangga kita dengan cara berjauhan. Semoga walaupun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Dan di doa. Jauh di mata, dekat di doa. Maka doakan suami kita, suami juga doakan istrinya. Semoga Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan.